Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari laporan proposal dengan produk Envirobin. Untuk anggotanya di sini ada Muhammad Kutsiarsa Kamil dan juga Diki Aditya Julian dan Joy Marcel. Next slide. Produk Envirobin ini dilatar belakangi karena sampah sebagai salah satu dampak negatif bagi lingkungan kemasyarakatan maupun lingkungan terpencil atau perkampungan. Dan meskipun pihak pemerintah dan BLH atau Badan Lingkungan Hidup menyediakan tempat sampah, tetapi kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidaklah pada tempatnya. Next slide. Untuk solusi, kami telah menawarkan sebuah solusi, yaitu mengembangkan sebuah alat berupa tempat sampah pintar berbasis AI atau Artificial Intelligence yang akan diintegrasikan dengan mobile apps yang kita namakan Envirobin. Dan target utama dari pengembangan ini adalah untuk seluruh gender, laki-laki maupun perempuan, dari usia 6 sampai 11 tahun, lalu remaja dari usia 12 sampai 18 dan orang dewasa dari usia 19 sampai 65 tahun. Next slide. Lalu di sini tamnya tamnya itu sekitar 279 juta ya. Itu dihitung dari total penduduk seluruh di Indonesia. Lalu dikalkulasikan atau diperkirakan 30% potensi dari produk ini gitu ya. Lalu yang 6.500.000 itu sebagai harga Envirobin per unit gitu. Itu untuk total addressable market. Lalu serviceable addressable marketnya atau SAM itu kita kerucutkan lagi menjadi 2 juta yang memang potensi untuk membeli produk Envirobin ini, dan dikali 40%, lalu dikali juga 6.500.000 sesuai dari harga per unit Envirobin, itu totalnya itu menjadi, lalu untuk sumnya itu kita totalkan menjadi 5,2 miliar gitu. Lalu untuk SOM-nya atau Serviceable Obtainer Market itu kita kerucutkan lagi dikarenakan ada pangsa pasar realistis dari si produk tersebut berdasarkan strategi pemasaran dan penetrasi gitu ya. Dan misalkan kita asumsikan perusahaan mencapai 5% dari si penjualan produk tempat sampah pintar ini selama atau dalam 1-2 tahun pertama, maka total dari SOM-nya itu sekitar 260 miliar berarti. Oke, dilanjut. Nah, untuk CAGR-nya itu menurut laporan dari Research dan Market juga dan juga yahoo.com bahwa ukuran pasar dari tempat sampah pintar ini yang dibekali dengan IoT itu diperkirakan akan mencapai 160 juta, 02 juta ya pada tahun 2030 dan berkembang pada CAGR sebesar 12,4% dari tahun 2003 hingga 2030 yang wilayahnya tercakup global. Next slide. Oke, untuk BMC-nya di sini kita mempunyai value proposition dari Envirobin itu sebagai tempat sampah otomatis yang memudahkan pengguna dalam pengolahan sampah. Lalu mendukung mendaur ulang dan pengurahan limbah serta terintegrasi dengan smart home dan juga aplikasi ponsel. Untuk customer relationship-nya itu kita mengutamakan layanan pelanggan, komunitas online, dan program loyalitas dan juga edukasi dan informasi. Dan channelnya itu kita memakai menyalurkannya gitu melalui website resmi dari Envirobin, lalu e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau enggak Amazon gitu.
dan juga toko peralatan seperti elektronik dan pusat pembelanjaan seperti hypermart atau enggak eh, mall dan lain-lain gitu. Next slide. Nah, next slide lagi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Diki. Dipersilakan. Untuk produknya, MP Robin merupakan produk tempat sampah pintar yang punya fitur seperti sensor otomatis untuk membuka dan menutup. Untuk full detection penyediaan sampah otomatis untuk organik dan anorganik, dan notifikasi untuk pengosongan, kemampuan kompresi sampah, dan integrasi dengan aplikasi ponsel pintar. Untuk price-nya, strategi penetapan harga yang kompetitif dan terjangkau dibandingkan dengan produk serupa di pasar, tetapi cukup tinggi untuk mencerminkan nilai tambah dari teknologi canggih yang disediakan. Untuk place-nya, produk Envirobin didistribusikan melalui platform website resmi Envirobin dan e-commerce. Platform ini merupakan platform yang paling mudah untuk diakses dan dijangkau oleh konsumen, serta memiliki jangkauan yang luas. Untuk promotionnya, Envirobin di Indonesia dipromosikan melalui sosial media, Google Ads, dan partisipasi dalam pameran teknologi. Terus ada pameran lingkungan dan seminar tentang pengelolaan sampah. Ada pelaksanaannya, Envirobin mulai dari meneliti dan merencanakan konsep, lalu pengembangan Envirobin fisik, lalu pengembangan aplikasi Envirobinnya, lalu pengujian Envirobin beserta aplikasinya, serta peluncuran Envirobin dan aplikasi, terus perbaikan dan peningkatan Envirobin, dan pembaruan fitur. Untuk biaya dan jadwal kegiatan, Envirobin jadi 4 bulan. Yang pertama ada survei material, lalu pembuatan proposal dan desain benda. Ketiga ada proses admin, lalu proses produksi dan atau pembuatan prototipe. 5 ada monitoring dan uji coba. 6 pembuatan laporan akhir dan pengumpulan hasil karya. Nah, untuk biaya produksi Envirobin itu berjumlah 60 juta untuk dibagi. Yang pertama, pembuatan tempat sampah sekitar 700.000, lalu sensor inframerah jumlah 3 200.000, software penunjang 1 juta, dan keempat power window 200.000, di 3 jadi 600, lalu motor servo, sistem minuman, sistem gearbox, sistem sensor jarak jauh atau ultrasonic, lalu ada solar cell yang 2 juta, yang untuk totalnya sekitar 6.500.000. Untuk daftar pusaka yang kami gunakan adalah seperti yang tercantum di gambar. Nah, next. Yuk. Oke, mungkin terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.